Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Yahya, Bapak Dr. Muhammad Yahya. Yang saya muliakan juga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bab yang kemarin, masih dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-8, yaitu penyempurnaan ortografi Al-Quran. Di dalam kitab yang berjudul Al-Muqni fi Ma'rifati Marsumi Mashahif Ahlul Amsor, Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Contohnya, dalam penulisan tak taknis sebagai pengganti tak marbuto, sebagaimana jika kita lihat di dalam kalimat rahmatun yang ditulis dengan tak tanis yang seharusnya ditulis dengan tak marbuto. Kemudian ada juga imro'atun yang ditulis dengan tak tanis, laknatun yang ditulis dengan tak tanis juga, dan maksiatun yang ditulis dengan tak tanis. Kemudian ada juga menghilangkan huruf ya dan waw, sebagaimana yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 146 yang bunyinya saufa yu'tillahu, yang seharusnya kalimat yu'ti di kalimat atau setelah huruf ta itu terdapat huruf ya, namun di sini dibuang dan langsung disambung dengan kalimat selanjutnya, yaitu Allah. Jadi saufa yu'tillahu, nggak ada ya-nya, tidak tertulis ya di situ. Kemudian contoh yang menghilangkan huruf waw terdapat dalam surat Al-Isra ayat 11, wa yad'ul insanu. Nah, dalam kalimat wa yad'u di situ dihilangkan huruf wawunya, yang seharusnya wa yad'u terhadap huruf waw, namun di sini dihilangkan dan langsung dilanjut dengan huruf selanjutnya, yaitu al-insanu, menjadi wa yad'ul insanu. Kemudian juga di dalam ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah yang lazim dikenal oleh kalangan sarjana bahasa Arab, yaitu menggabungkan dua huruf. Contohnya, min digabung menjadi man, yang seharusnya ini adalah dua huruf yang berbeda, namun penulisannya itu digabung dalam ortografi Mushaf Utsmani menjadi miman. Kemudian juga ada man dan ma yang digabung menjadi maksudnya min dan ma yang digabung menjadi mimma. Kemudian juga ada fi dan ma yang harusnya penulisannya itu dipisah, malah digabung menjadi fima. Kemudian ada juga penulisan in dan la yang digabung menjadi illa. Adapun juga huruf an dan ma yang seharusnya dipisah disambung menjadi amma, ima, annama, ainama, dan masih banyak yang lainnya. Secara teknis, aksara lama yang digunakan untuk menyalin Al-Quran disebut sebagai scriptio defectiva yang diperjelas dengan scriptio plena, yaitu aksara Arab yang kemudian telah mengalami proses penyempurnaan pada tahap sejarah selanjutnya.
Penggunaan jenis tulisan yang belum sempurna di dalam Mushaf Utsmani awal tampaknya cukup berdampak dalam melahirkan varian bacaan di dalam pembacaan Al-Quran. Bentuk scriptio defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih berpeluang bagi seseorang untuk membaca teks Al-Quran secara beragam. Selain tidak adanya tanda vokal atau bisa kita sebut harokat, sejumlah konsonan yang berbeda pada aksara ini dilambangkan dengan simbol yang sama. Sebagai contoh, pada ayat ke-6 dari surat Al-Maidah, Ibnu Katsir, Hamzah, Abu Amr, dan Asim riwayat Syu'bah membaca wa arjulikum dengan wa arjulikum. Sedangkan Imam Nafi, Ibnu Amr, dan Imam Asim riwayat Hafs membaca dengan wa arjulakum, dengan membaca wa arjulakum. Nah, oleh karena itu kemungkinan salah baca terhadap teks Al-Quran yang disalin dengan scriptio defectiva merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Kekeliruan pembacaan Al-Quran sebagai salah satu sebab utama penyempurnaan Rosem Utsmani. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, upaya penyempurnaan Rosem mulai dilakukan. Ziyad ibnu Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah meminta Abu Aswad Ad-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dan menetapkannya di dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan dalam pembacaan Al-Quran. Seperti halnya pada masa pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar, Abu Aswad awalnya menolak. Kenapa? Karena perbuatan yang demikian dianggap bid'ah menurutnya. Sampailah ia mendengar sendiri orang yang keliru dalam pembacaan Al-Quran, yang karena kekeliruan itu membuat arti dari ayat tersebut menjadi rancu dan kacau. Melihat kekeliruan yang sangat fatal ini, Abu Aswad lalu menghadap Ziyad dan hatinya mulai terketuk. Kemudian ketika ia menghadap Ziyad, dia menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rosem Utsmani.